Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Parasut, para spiritual tutorial spiritual bagi kita semua tentunya. Nama saya Pumbida Hidayatullah, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, dan saya bukan ulama. Namun dengan pengalaman hidup saya yang udah cukup lama, saya banyak mendapatkan berbagai macam edukasi spiritual yang mungkin bisa saya share di channel ini untuk membantu generasi Z, generasi strawberry yang dibilang selalu gampang untuk kemudian sedih, untuk kemudian curhat, untuk kemudian galau, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa meluruskan bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan ini dengan lebih baik, lebih tabah, dan lebih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pernahkah kita berpikir bahwa yang namanya kehidupan kita ini sebetulnya selalu diwarnai dengan berbagai macam kegiatan? Kegiatan apa itu? Kalau kita survei, ternyata kegiatan yang kita kerjakan ini berorientasi untuk satu tujuan, yaitu untuk mengurangi kesedihan. Kenapa mengurangi kesedihan? Jadi kalau kita lakukan survei, semua manusia ini hampir dibilang akan menjawab bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan di dalam hidup ini tujuannya untuk mengurangi kesedihan yang dia pikir itu berpotensi untuk mengganggu kehidupannya. Kenapa demikian? Karena kita berpikir saja, misalnya orang bekerja untuk apa sih sebenarnya? Orang bekerja tentu untuk mendapatkan penghasilan. Orang mendapatkan penghasilan untuk apa? Untuk mencari hal-hal yang dia bisa lakukan untuk mengurangi kesedihan yang ada. Kesedihan itu berupa apa? Kesedihan berupa misalnya katakanlah rasa lapar. Orang dalam keadaan lapar pasti sedih. Orang dalam keadaan tidak bisa bersekolah pasti sedih. Orang dalam keadaan katakanlah melihat tetangganya mempunyai sesuatu pasti ada kesedihan di situ. Sehingga upaya bekerja itu dilakukan di dalam konteks tersebut, mengurangi kesedihan. Ketika kita memiliki rezeki, tentu banyak sekali hal yang kita kerjakan. Seperti misalnya kita berkumpul dengan keluarga. Untuk apa? Untuk mengurangi kesedihan. Kita kemudian melakukan katakanlah healing atau rekreasi. Pergi ke suatu tempat untuk kemudian berlibur. Nah, itu juga untuk mengurangi kesedihan. Melupakan kesulitan-kesulitan yang ada. Yang kemudian menjadi merefresh kembali mentalitas kita untuk kemudian bisa beraktivitas dengan lebih baik lagi ke depan. Ini pun juga di dalam konteks mengurangi kesedihan. Lalu kita juga melakukan kegiatan untuk membugarkan diri, misalnya berolahraga. Untuk apa? Ini adalah upaya kita di dalam konteks mengurangi kesedihan. Karena apa? Berolahraga biasanya ditujukan untuk menjadi sehat. Ditujukan untuk terhindar dari yang namanya penyakit ataupun sakit. Nah, oleh karena itu kita sendiri tahu bahwa ketika kita sakit, kita pun juga mendapatkan kesedihan. Bukan hanya kita, kadang-kadang keluarga kita pun ketika kita sakit mendapatkan kesedihan. Nah, oleh karena itu upaya yang kita lakukan untuk menjadi sehat tadi dengan melakukan olahraga, menjaga diri dari makanan-makanan yang membahayakan, atau kemudian juga kita melakukan istilahnya mengkonsumsi vitamin-vitamin untuk menjaga imunitas kita. Tujuan-tujuan tidak lebih tidak kurang untuk mengurangi kesedihan. Nah, artinya apa? Artinya miliaran penduduk di dunia ini, mau yang agamanya apapun, berorientasi untuk mengurangi kesedihan. Seorang bercita-cita ingin menjadi presiden, kira-kira untuk apa? Karena dia ingin mengubah nasib negaranya, mengubah nasib kaumnya. Karena mungkin dia melihat kaumnya masih miskin.
dia sedih jika kemudian dia melihat kaumnya itu masih miskin. Sehingga dia berharap apabila dia menjadi presiden di kemudian hari, dia bisa mengubah nasib kaumnya tersebut. Sehingga kesedihan dia ketika dia melihat orang-orang miskin ini bisa berkurang. Jadi apapun kegiatan kita, di bidang apapun, di sektor manapun, dalam masa ataupun zaman apapun, pada akhirnya kita berorientasi untuk mengurangi kesedihan tersebut. Para pemirsa yang luar biasa, mudah-mudahan diberikan berkah selalu Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan bahwa pada akhirnya apa yang kita kerjakan di dunia ini juga tidak ada yang abadi. Upaya kita mencapai sesuatu kebahagiaan, kesenangan, kesehatan, kekuasaan untuk mengurangi kesedihan tadi itu juga pada akhirnya itu temporer saja. Karena pada dasarnya sesuatu yang sudah kita capai itu juga tidak selamanya akan berada di dalam status tersebut. Kadang-kadang ketika kita mencapai sesuatu pencapaian, kita pun juga bisa jatuh ke dalam sesuatu yang lebih parah daripada status sebelumnya. Nah, oleh karena itu, kita akan masuk ke dalam basis kesedihan-kesedihan baru yang terus-menerus. Sehingga upaya kita di dalam konteks mengurangi kesedihan ini pada akhirnya tidak akan kunjung selesai. Dikarenakan seperti tadi, bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Dunia ini adalah dunia fana. Dunia yang bakal berakhir. Nah, oleh karena itu, sebagai seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, saya ingin mengingatkan kepada semua pemirsa bahwa pentingnya agar kita ini jangan sekedar mencari sesuatu yang temporer tadi. Jangan hanya sekedar mencari sesuatu yang kita capai tapi kemudian berubah di kemudian hari. Seyogianya kita menciptakan atau berupaya di dalam konteks berusaha mengurangi kesedihan ini, menciptakan sesuatu nilai tambah menjadi nilai-nilai yang bersifat abadi, bersifat jangka panjang, bersifat keakhiratan. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman tentunya mengurangi kesedihan ini tidak serta-merta hanya mencari rezeki, tidak hanya serta-merta mencari kebugaran, tidak hanya serta-merta mencari kekuasaan. Saya melihat bahwa solusi yang paling hakiki, solusi yang paling seharusnya kita laksanakan adalah solusi mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang ada di dunia ini, Allah lah yang menciptakan. Keadaan yang ada di dalam diri kita, baik kita dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan sakit, dalam keadaan bugar, dalam keadaan sedih, ya, itu semua Allah yang menciptakan. Nah, oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman, kesedihan itu adalah bagian daripada kehidupan yang dia harus bisa terima. Yakin bahwa sesuatu itu akan sirna. Kesedihan suatu saat akan hilang. Kesedihan bisa berubah menjadi sesuatu kesenangan, kenikmatan, dan lain-lain. Tapi ujungnya apa? Ujungnya apabila kita melakukan sesuatu hanya untuk mengurangi kesedihan saja, waduh, subhanallah, sangat terlalu picik, sangat terlalu sempit kita melihat. Bagi orang-orang yang beriman, mengurangi kesedihan adalah suatu cara ataupun suatu saluran di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala.
betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita akan bisa mendapatkan berbagai macam pahala ataupun reward dari Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakan berbagai macam ibadah yang dianjurkan, yang diharuskan, yang kemudian juga akan memberikan nilai tambah kepada kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Orang-orang yang beriman menganggap kesedihan ini yakin bahwa suatu saat kesedihan tersebut pasti akan berakhir, pasti ada pergantiannya. Orang-orang yang beriman tentu di dalam konteks mengurangi kesedihan ini, baik dalam konteks mencari rezeki, pasti akan mencari cara bagaimana mendapatkan rezeki yang halal. Bagaimana mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika rezeki itu sudah didapatkan, maka dibelanjakan di jalan yang tentunya diridhoi dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang hanya sekedar ingin mendapatkan status hilangnya kesedihan di dunia itu. Dikarenakan sangat-sangat sempitnya waktu di dunia ini, mengapa kita tidak berpikir kemudian what comes after this? What comes after the world? Artinya, apa yang akan datang setelah ini? Apa yang akan datang setelah dunia ini? Bagi orang-orang yang beriman, kebugaran kita bisa mendapatkannya sambil berolahraga, kita senantiasa mengingat Allah dengan banyak berzikir misalnya. Orang-orang yang rajin sholat pun insya Allah akan menjadi sehat, karena gerakan-gerakan sholat itu adalah bagian daripada gerakan-gerakan yang memang menyehatkan. Bagian-bagian gerakan yang melancarkan peredaran darah, yang memberikan makna keduniawian, mengurangi kesedihan itu sendiri. Bagi orang-orang yang berkuasa, akan paham bahwa kekuasaan itu tidak boleh disalahgunakan. Karena kekuasaan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengurangi kesedihannya harus fokus di dalam menjalankan tugasnya sebagai penguasa, tentunya mencapai hal-hal yang diinginkan oleh masyarakatnya di dalam konteks kesulitan tadi, seperti kemiskinan, seperti mungkin di dalam hal mendapatkan bencana dan lainnya harus bisa diselesaikan. Dan tidak lebih tidak kurang, apabila seorang penguasa itu beriman dengan baik, tentunya menganggap bahwa yang namanya kekuasaan itu hanya temporer saja. Suatu saat kita berkuasa, suatu saat kita pun akan, ya mungkin bukan tidak hanya berkuasa lagi, bahkan kita mungkin menjadi orang-orang yang tertindas suatu saat. Nah, bagi orang yang beriman ini semua status tidak akan mengubah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dari berbagai macam yang kita buat ini. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama di dalam konteks ke depan ini berpikir bagaimana kita mulai melangkah untuk mengurangi kesedihan ini. Cobaan akan selalu hadir. Bukan berarti kita akan diberikan terus-menerus cobaan. Bagi yang mampu menerima cobaan yang berat, dia akan dicoba dengan sangat berat. Tapi bagi orang-orang yang memang biasa-biasa saja, cobaan itu tidak terlalu akan berat. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan bagi orang-orang yang tingkatannya tidak mampu menghadapi cobaan tersebut. Artinya cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan setimpal ataupun sesuai dengan kemampuan dia menyelesaikan masalahnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa, moral daripada apa yang saya sampaikan pada kali ini adalah kesedihan itu tidak perlu kita tangisi. Kesedihan itu tidak perlu kemudian kita
jadikan sesuatu yang galau atau mencari pelarian terhadap berbagai macam hal yang dilarang. Kesedihan itu justru harus banyak menyadarkan kita bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak mampu berbuat apa-apa. Makhluk yang hanya harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin itu. Karena seperti yang saya tadi sampaikan, cobaan itu akan jatuh kepada orang sesuai dengan tingkatannya. Dan tentu tidak akan terus-menerus. Marilah kita bersama-sama mulai melangkahkan diri untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah langkah-langkah ataupun cara-cara bagaimana kita bisa mengurangi basis kesedihan, tapi akan memberikan nilai tambah kita di hari akhir nanti. Wallahu a'lam bishawab. Saya Pembida Hidayatullah. Apabila yang saya sampaikan ini adalah suatu kebenaran, tentu ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun apabila terjadi kesalahan, ini adalah datang dari pribadi saya sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pembicaraan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan kita bisa menyadarkan diri untuk menjadi insan-insan yang beriman, yang menjadi lebih baik, dan kemudian bisa melaksanakan berbagai macam hal untuk memberikan nilai tambah kita di akhirat nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di episode berikutnya.